Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Para pemerintah kota yang diwakili oleh Kepala Pemadam Kebakaran yang dimuliakan oleh Allah, pada Bapak Lurah dan Kapdisnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para saudara jemaah sekalian, alhamdulillah kita selalu panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga di dalam menjalani ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini penuh dengan berkah, ridho Allah, rahmat Allah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yang mengajarkan pada kita selalu berbuat ihsan, berbuat baik pada seluruh umat manusia dengan rukun dan kompak. Maka kerukunan dan kekompakan di dalam jamaah ini supaya benar-benar diwujudkan. Karena rukun dan kompak sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga kamu sekalian sehingga beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Kerukunan dan kekompakan ini dapat terwujud apabila kita bisa mampu menjaga ucapan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berbicara yang benar. Sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Kenapa sampai ada dalil yang demikian ini? Karena ada karakter dari orang iman, satu kali berbicara itu menyakitkan hati orang lain. Saya contohkan suku saya, Pak. Saya orang Madura. Jadi kalau dulu itu di Madura itu, Pak, saya gak berani contohkan orang Makassar. Jadi saya contohkan orang Madura, karena saya orang Madura, jadi tidak ada yang tersinggung. Jadi kalau di Madura itu, Pak, naik beca dari Pelabuhan Kamal sampai ke Bangkalan itu 10.000, tapi ditawar 2.000 mau. Tapi ngebut, itu ngebut turunan di tanjakan. Terus penumpangnya, Pak, pelan-pelan Pak. Dijawab sama tukang becanya, aduh bagaimana sampean ini? Sudah bayar murah minta selamat lagi. Kalau mau selamat barang yang mahal tak ya. Nah, di situ. Nah, itu sampai begitu berarti kita berbicara baik-baik menyakitkan itu. Maka dari itu kita sebagai orang iman di sini harus berbicara yang baik. Pahit madu, papan empan hadepan. Nah, di situ. Terus sabar rebutan ngalah. Tidak mau menang sendiri. Biasanya ada orang yang selalu sudah salah mau menang sendiri. Di sini sabar, menyabar-nyabarkan. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian dan menyabar-nyabarlah kamu sekalian dan sambunglah. Nah, seperti ini adalah sambung. Kita sambung silaturahim. Kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sambung ini. Para saudara jemaah sekalian,
Di samping itu di dalam bulan Ramadan ini, di samping penuh rahmat, berkah, pengampunan dari Allah, juga dikatakan bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah tempat diturunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini adalah hudan, sebagai petunjuk dan sebagai penjelas serta hukum pemisah. Maka kita harus paham. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu sekalian itu berpikir. Kita ini adalah orang Indonesia. Maka kita harus mengerti, paham apa yang telah kita baca. Karena Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat selain dari syafaat Rasulullah. Al-Qur'anu sabi'un musafa'un wa makhilun musadakun man ja'alahu amamahu qadawilal jannah man ja'alahu khalfahu saqulinan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Jadi Al-Quran di depan kita, maksud kita baca, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan isinya. Maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, punya Al-Quran di rumah, tapi tidak pernah dibaca, masih bagus, maka Al-Quran itu nanti akan menjerumuskan ke dalam neraka. Apabila kita meninggal masih membawa dosa sebesar semut putih, semut gula itu. Kalau di kampung saya itu semutnya tebu. Itu putih, kecil sekali. Maka dihukum oleh Allah, bukan disiksa. Allah, sifat Allah bukan menyiksa, innallaha ghafurur rahim. Dihukum oleh Allah karena kelalaian kita dimasukkan dalam neraka. Maka Al-Quran ini protes, ya Rabbi lantar da'ala fulan au fulana anta dakhulunar. Wahai Tuhanku, saya tidak ridho engkau masukkan laki-laki dan perempuan ini ke dalam nerakamu karena dia selalu membaca saya. Maka dari itu keutamaan Al-Quran sangat banyak. Kita baca, para ulama itu berijtihad paling sedikit sehari semalam membaca 3 ayat. Sehari semalam 3 ayat. Kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan isinya. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi bahwa lidai tajjan yaumal qiyamah. Dau'u tajjan kama dau'u syamsam fid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya kelak akan dipakaikan mahkota. Kedua orang tua itu mulai dari kakek kita, nenek kita, cucu kita. Itu kalau di bahasa saya itu sampai udeg-udeg gantung siwur. Jadi ke atas 7, ke bawah 7, samping kanan 7, sepupu sampai 7 pupu. Terus di sini ipar-iparnya ipar sampai 7 ipar itu. Itu kalau sudah meninggal, dengan kita membaca Al-Quran, maka akan terkirim. Kita satu ayat saja itu ditulis oleh Allah satu huruf alif lam mim. Itu 3 huruf. Jadi satu huruf alifun harfun, satu huruf itu dikalikan bi amsa asliha. Di dalam dikalikan 10. Jadi kita membaca Al-Quran itu satu ayat itu sudah berapa huruf? Nah, di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Kullu amal ibnu Adam yudhaifu bi asri amsaliyah ila samimatin ila masyaallah. Jadi amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan 1 misalnya 10 sampai 700 sampai masya Allah. Sampai Allah yang tahu. Fayakulullah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Maka Allah berfirman, kecuali puasa, dan puasa Allah nanti akan memberikan, membalas langsung terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi satu membaca
Satu huruf itu dikalikan 10, kalikan 700. Nah, satu ayat itu, namun jangan dihitung-hitung. Sebab kalau dihitung-hitung nanti bisa bahaya. Itu. Umpamanya contohnya ibunya bersering membaca Al-Quran, terus bapaknya nyuruh-nyuruh. Ma, ambilkan sandal dulu. Pak, banyak amalku Pak. Saya membaca Al-Quran ini sampai 1 juz. Itu sudah lebih 1000 ayat. Kalikan 700. Itu berapa nanti saya ngelewatin surga. Jadi kalau lewat surga, dia masuk surga. Maka amal kita jangan dihitung-hitung. Kita supaya beramal itu lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mengharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.